meskipun dia dalam kondisi mentah ya atau masih dalam kondisi segar gitu ya. Yang paling baik adalah dilakukan penyimpanan pada suhu rendah atau pada suhu dingin ya. Nah, tapi tadi balik lagi ya sama dengan di daging juga sebenarnya ini pelajaran ini mengulang ya bahwa hasil ternak itu baik itu daging telur itu yang paling baik adalah disimpan pada suhu rendah. Itu yang penanganan paling baik ya. Yang mana memang mereka juga tetap punya batas gitu. Artinya batas tuh gimana? Ya mereka masih bisa rusak nggak Bu? Atau mereka bisa basi nggak Bu meskipun disimpan pada suhu rendah ya bisa gitu ya, karena penyimpanan pada suhu rendah umumnya hanya menyebabkan beberapa mikroorganisme yang selama ini menjadi agen perusak ya untuk pangan-pangan hasil ternak ya. Di situ umumnya kalau pada suhu rendah itu mereka bisa dorman ya atau sedikit bisa dikendalikan karena dia dalam kondisi pingsan lah istilahnya ya, tidak berkembang biak, tidak banyak yang tidak bermetabolisme dengan drastis ketika dibandingkan dengan ketika pada suhu optimum mereka. Pendinginan pada suhu 0 sampai 10 ya, ini bisa memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang tadi saya sampaikan, memperlambat juga reaksi zat kimia. Jadi hanya memperlambat ya ketika mereka dorman, bukan berarti mereka itu tidak bermetabolisme. Mereka bermetabolisme tapi sangat lambat, tidak seperti ketika mereka pada suhu 30, 35, 37 yang mereka akan lebih cepat dan bermetabolisme, beraktivitas ya, merombak zat-zat nutrien dan juga lebih cepat untuk menghasilkan metabolit-metabolit yang bisa merusak mengkontaminasi susu ya. Nah, jadi harus dijaga nih suhunya agar tetap konstan. Kemudian yang kedua adalah dengan pemanasan. Boleh ya pemanasan dilakukan dengan cara pasteurisasi ya. Ini pemanasan ada pasteurisasi dan ada sterilisasi. Mungkin sudah biasa ya kalian ya mendengarkan kata-kata ini. Jadi untuk pasteurisasi ya biasanya dilakukan pada suhu kurang dari 1 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu, yang mana memang untuk pasteurisasi, untuk pemanasan ini, untuk pasteurisasi itu tidak serta-merta hanya pasteurisasi saja ya, sama dengan pengolahan daging sebetulnya ya. Untuk penyimpanan lebih lanjut atau untuk umur simpan yang lebih panjang ya, sebaiknya susu ini setelah dipasteurisasi ketika dia suhunya sudah normal ya atau sama dengan suhu ruang, segera masukkan dia ke dalam lemari pendingin ya atau ke dalam chilling ya, chiller atau ke dalam freezer itu boleh, asal kondisinya sudah dingin ya atau sama dengan suhu ruang lah minimal ya. Jangan langsung dimasukkan ke dalam pendingin kalau masih hangat atau ruam-ruam kuku, karena suam-suam kuku itu jangan ya, karena bisa merusak, pertama bisa merusak chiller kalian ataupun kulkas kalian karena suhunya di situ masih berbeda gitu ya. Yang kedua juga bisa merusak lebih cepat susu itu gitu ya, karena suhu yang fluktuatif itu biasanya bisa memicu metabolisme mikroorganisme dalam susu. Pasteurisasi ada dua jenis ya, ada LT-LT dan HTST. Udah pada tahu ya? Tahu nggak? LT-LT, HTST nanti kalian baca sendiri deh kalau gitu ya, karena pada diem mungkin udah paham. Di sini ada dua jenis ya, LT-LT dan HTST, udah pada praktikum mungkin ya. Sumuk Mas. Bedanya adalah pada suhu dan juga waktunya ya. Kalau di industri biasanya dikenalnya dengan batch pasteurizer ya, jadi pemanasan secara tidak langsung ya, karena dia menggunakan panci double wall, sebenarnya sama si HTST juga seperti itu ya. Tapi kalau HTST ini biasanya pendinginannya menggunakan aliran air yang mengalir ya biasanya ya, yang suhunya tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Ya, hanya beda pada waktu. High temperature stop time bisa dilihat dari singkatannya ya. Waktunya akan lebih singkat di HTST dibandingkan dengan LT-LT yang low temperature long time. Jadi memang kombinasi waktu dan suhu itu pasti akan berkebalikan ya. Ketika kita menggunakan suhu tinggi maka cukup dengan waktu yang pendek ya. Memang ketika kita menggunakan temperatur yang
rendah, maka kita harus menggunakan waktu yang sedikit lebih lama. Karena apa? Karena memang kita ini tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme patogen, yang menghilangkan mikroorganisme patogen yang secara alami ada dalam susu. Yang kedua adalah untuk menjaga juga nutriennya supaya tidak semuanya hilang oleh pemanasan, karena protein, ya lemak, vitamin terutama itu sangat mudah menguap ya dengan adanya pemanasan, maka kita harus berhati-hati. Sterilisasi juga termasuk ke dalam metode pemanasan ya. Nah, panas susu ya. Jadi bisa kita melakukan sterilisasi UHT ya, menggunakan ultra high temperature, itu dia termasuk ke dalam sterilisasi karena memang suhunya di atas 100. Kalau udah di atas 100 kita udah bilangnya sterilisasi, udah bukan pasteurisasi lagi ya. Bisa juga sterilisasi di dalam botol. Jadi kalau di industri itu instalasi untuk UHT dan juga untuk yang sterilisasi dalam botol itu emang lebih besar ya. Jadi kalau untuk industri rumah tangga ya yang memproduksi susu pasteurisasi itu tidak bisa, sulit ya menggunakan sterilisasi UHT ketika ruangannya tidak mencukupi ya. Jadi makanya yang digunakan biasanya menggunakan dalam sterilisasi adalah industri. Pun di lab ya, karena instalasinya juga harus diatur ya. Karena kalau UHT ataupun menggunakan sterilisasi ini ya, baik UHT maupun yang menggunakan sterilisasi dalam botol, bisa menggunakan retop ya atau alat sterilisasi yang besar gitu, yang sterilisasinya beserta dengan botolnya ya. Biasanya memang membutuhkan instalasi tidak hanya untuk aliran air panas ya, jadi butuh pipa-pipa seperti itu yang mana dia membutuhkan aliran air panas dan juga air dingin seketika ya, karena ini ya khususnya dipanaskan secara kontinu dan cepat ya, jadi alirannya harus cepat gitu ya pada suhu 40 derajat Celcius, hanya dipertahankan selama 1 detik aja, setelah itu langsung dia dialiri dengan air dingin ya si pipanya itu. Nah, seperti itu. Jadi memang berbeda ya peruntukannya, tapi memang umur simpannya pun berbeda ya. Nah, sterilisasi ya tidak dapat disimpan dalam suhu ruang dalam waktu yang lama, terutama setelah kemasan dibuka ya. Makanya bisa kalian coba, ada yang pernah nyoba nggak? Mungkin sudah minum susu sterilisasi nggak habis, ditaruh aja di suhu ruang gitu ya, atau taruh di kulkas, tapi kok nggak lama ya gitu ya, tapi kok nggak bisa bertahan sampai seminggu misalkan, padahal kan ini sterilisasi artinya lebih awet, udah lebih steril. Tidak, yang justru sterilisasi ini ya karena dia menggunakan suhu tinggi dan juga pemanasan yang tinggi, dengan suhu tinggi dan juga waktu yang rendah, maka di situ memang dia seketika hilang ya mikroorganismenya, tapi juga dia ini menjadi lebih rentan karena nutriennya masih banyak terjaga di dalam susu itu, sehingga ketika sudah dia dilepas atau dibuka dari kemasan kemudian ditaruh suhu ruang ya, dia mudah sekali terkontaminasi ya, entah dari udara ya ataupun ada mikroorganisme yang dia mungkin tahan panas di situ, kita tidak tahu ya keberadaannya, dia bisa juga berkembang dari situ. Tapi yang paling banyak adalah dari lingkungan ya, namanya kemasan udah dibuka, mau nggak mau udara udah masuk. Nah, udara ini kan nggak mungkin bersih 100% ya, pasti ada aja mikroorganisme yang ikut masuk dan berkembang biak di situ. Nutriennya masih tinggi ya, otomatis di situ dia akan berkembang biak dengan sangat senang hati gitu ya. Makanya kalau kalian pernah coba ya mungkin ya susu-susu yang kemas susu UHT atau sterilisasi yang dikemas dengan kaleng maupun dengan Tetra Pak ya, yang di dalam kotak di dalamnya ada aluminium foilnya, maka di situ biasanya tidak lama ya, mungkin taruh di suhu kulkas pun ya atau dalam chiller pun ya, dia paling bertahannya maksimal 3 hari ya, jangan dikonsumsi setelah seminggu ya. Bisa coba ya kalau misalkan kalian ingin eksperimen, boleh ya. Ini proses sterilisasi UHT, ini adalah proses sterilisasi yang dilakukan di industri yang bisa kalian baca. Jadi mereka itu dilewatkan melalui heat exchanger, melalui pipa seperti itu, lubang-lubang pipa ya, kemudian diberikan tekanan yang tinggi ya, tekanan uap di situ, lalu kemudian didinginkan dengan vakum pump, dikemas dalam kapal plastik dan alufoil yang tadi saya bilang ya. Nah, ini kalau pada botol juga sama, biasanya susu segarnya itu yang dimasukkan ke dalam botol terlebih dahulu ya, setelah dihangatkan, dipasang sebentar,
ya 43 ya, kemudian difiltrasi atau disaring, dihomogenisasi, artinya diaduk ya untuk memperkecil jumlah lemak ya, globular lemaknya, karena kalau dari homogenisasi biasanya bisa berakibat pada mudahnya rusak ya, kepengikan ataupun dia bisa sineresis ya atau pisah ya cairan dan juga padatannya ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol, misalnya botol kaca ataupun kaleng tadi ya. Nah biasanya itu yang paling sering adalah kalau misalnya dalam botolnya adalah menggunakan botol bening ya. Tapi di kita nggak pernah ada produk seperti itu ya. Kalau di luar banyak produk-produk susu dalam kemasan botol ya, yang atau susu evaporasi biasanya ataupun susu UHT pun ya, sensasi itu mereka biasanya pakai di situ. Kemudian disegel, lalu kemudian dimasukkan ke dalam pentol. Pentol itu biasanya alat, namanya adalah alat besarnya seperti tangki seperti itu. Di situ nanti dimasukkan susu yang sudah dimasukkan dalam botol yang disegel, dipanaskan sangat panas di atas 121 biasanya. Ya, tekanan tinggi dan juga memastikan bahwa sterilisasi itu masuk sampai ke dalam botol ya, ataupun kaleng tadi juga bisa ya. Makanya kenapa dia nggak bisa kita biarkan dia nggak bisa dibiarkan lama-lama di suhu ruang ataupun suhu chiller ya kalau sudah dibuka dalam kemasan. Kenapa? Maaf ya, ada selingan sebentar. Ya, kemudian ini untuk sterilisasi dalam botol itu ada sterilisasi pada batch ya, atau dan juga pada dengan metode kontinu ya. Kalau pada batch ini ya biasanya memang perbagian ya, dan kalau pada batch ini biasanya peritopan di tangki-tangki yang saya bilang tadi besar ya. Kalau continuous ini biasanya sterilisasinya secara menggunakan conveyor ya, atau roda berjalan gitu loh yang dijalankan begitu ya, itu namanya lewat conveyor. Itu biasanya disebutnya dalam proses sterilisasi secara continuous ya. Jadi berjalan ya secara terus-menerus begitu. Ya kalau pada batch itu biasanya botol tadi dimasukkan dalam tangki besar ya, tutup lalu dipanaskan sekitar 120 derajat Celcius, 21 juga biasanya ya, pernah seperti itu ada juga ya. Kemudian dilanjutkan lagi ya selama 30 menit ya untuk menaikkan suhu yang ada dalam masing-masing botol itu sudah mencapai 115 ya selama 5 menit ya. Jadi dipanaskan tutup 120 derajat Celcius ya, diteruskan sampai dia 30 menit baru kemudian dia dibuka laptopnya lalu diambil. Nah, memang pengaruh pemanasan itu juga sangat ada pengaruhnya ya terhadap nilai gizi. Disampaikan ada tabel yang menyebutkan bahwa memang kalau di sini yang namanya pemanasan itu memang susu yang paling mudah menguap tadi ya saya bilang ya, itu adalah vitamin, pertama vitamin di dalam susu ya. Jadi kalau kita bicara vitamin C ya dan juga kandungan oksigen ya, ketika ada oksigen di situ dia akan mudah berikatan dan ikut lepas ya. Jadi selama penyimpanan 7 hari itu biasanya vitaminnya udah nggak ada gitu ya, itu yang hilang ya. Tapi kalau nggak ada oksigen ya, keadaan vakum ya, maka biasanya di situ vitaminnya masih ada 80% ya, meskipun disimpan dalam 2 bulan pun dengan asam folat dan juga vitamin B12 ya. Itu sudah disampaikan bahwa memang akan lebih mudah hilang ya, akan lebih mudah terurai gitu ya, ataupun ikut menguap bersama oksigen ya ketika dilakukan penyimpanan ya pada susu yang telah dipanaskan. Di sini ada beberapa perbedaan ya, kan nanti kalian baca di sini ada perbedaan antara suhu pemanasan ya, lama pemanasan, lalu jumlah bakteri yang secara alami ada di dalam susu tersebut, lalu nilai gizi dalam susu dan penanganan produknya ataupun umur simpannya ya pada masing-masing jenis susu ya, atau produk susu segar ya yang telah diolah dengan pemanasan ya, baik susu cair UHT, susu bubuk, susu sterilisasi dan susu pasteurisasi.
Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah memang pada susu cair UHT ya. Di sini disampaikan bahwa gimana dengan jumlah bakteri yang ada pada susu UHT ya, susu cair UHT semuanya hilang gitu ya. Pada susu bubuk juga begitu, semuanya hilang. Ya, beda halnya dengan yang sterilisasi dan juga pasteurisasi gitu ya. Di situ kan tadi suhunya tidak terlalu tinggi ya, terutama untuk sterilisasi yang harus 21 dengan waktu yang singkat ya, sebentar ya 15 menit itu biasanya memang bakteri pusatnya yang mati gitu ya, yang merugikan biasanya hilang gitu ya. Tapi di situ disampaikan bahwa nilai gizinya dalam susu itu masih baik gitu ya. Kalau untuk yang susu bubuk dan juga susu cair UHT ya bisa dipastikan bahwa bakteri baik pun ya dalam susu itu kan juga nggak cuma bakteri patogen, tapi yang non patogen juga ada di situ gitu ya, itu juga akan ikut hilang gitu ya, sehingga seluruh jenis bakteri itu akan dimusnahkan ya, sudah pasti hilang. Tapi juga di situ berkebalikan ya dengan kandungan nutrien yang memang masih terjaga secara baik ya, karena hanya meskipun dia suhunya tinggi tapi hanya persekian detik aja gitu ya, 2-4 detik saja pemanasannya dibandingkan dengan yang pasteurisasi yang cukup lama ya, 15 detik, ataupun sterilisasi yang 15 menit. Apalagi yang susu bubuk ya, karena dia harus dikeringkan, makanya harus kadar airnya harus sangat rendah sekali. Yang namanya menjadi bubuk ya berarti dia sampai suhu tinggi dan belum berjam-jam gitu ya. Nah, kok masih tinggi Bu vitamin ataupun kandungan gizi dalam susu bubuk Bu, padahal udah segitu tinggi nih suhunya ya, dan waktunya juga udah lama gitu kan ya. Nah, biasanya memang yang ditambahkan ke dalam nutrisi ataupun komponen nutrien ya, ataupun vitamin, misalnya ada asam folat di situ, kemudian vitamin B12, apalagi ditambahkan dengan probiotik misalnya gitu kan ya di iklan-iklan ya, dengan tambahan asam folat yang tinggi gitu kan, dengan tambahan FOS dan GOS gitu ya, mengandung FOS dan GOS, probiotik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah tambahan gitu ya. Jadi terutama untuk vitamin, mineral ya yang bisa kita dapatkan dalam bentuk yang sintetis ya, atau tidak alami dari dalam susu, itu biasanya memang adalah tambahan ya dari industri masing-masing ya, dari industri produsen susu itu ya, untuk memberikan nilai gizi yang sebagai pengganti ya yang nutrisi yang hilang tadi. Dan umur simpannya juga lebih lama kalau susu bubuk, iyalah karena kondisinya kan kering ya. Kalau kondisinya kering itu kadar airnya juga sangat sedikit gitu ya. Di situ biasanya mikroorganisme tidak banyak tumbuh ya, tidak banyak yang mau ada di kondisi yang dengan kadar air yang sangat rendah gitu. Jadi dia itu lebih tahan lama ya, sampai 2 tahun daya tahannya atau umur simpannya ya, terutama selama kemasan itu tidak dibuka. Kalau sudah dibuka, biasanya kerusakan yang terjadi yang paling gampang kita temui adalah penggumpalan pada susu bubuk, karena dia menyerap air ataupun menyerap kandungan air dalam udara ya. Kemudian lebih jauh lagi kalau selama penyimpanan itu penutupan tidak rapat ya, semut ataupun jamur ya yang paling banyak bisa mengkontaminasi atau merusak susu tersebut. Kalau dari susu cair UHT, bubuk, sterilisasi dan pasteurisasi, kalian pilih yang mana? Kira-kira tergantung dari kebutuhan kalian gitu ya. Mau yang apa nih? Ya, mau yang nutrisinya tinggi gitu ya. Silahkan bisa konsumsi susu cair UHT ya, ataupun susu bubuk. Tapi tadi kalian harus tahu ya penanganannya, tidak bisa susu bubuk sama-sama dibuka misalkan ya, susu bubuknya masih agak lama nih rusaknya. Yang susu cair beberapa jam aja, yang UHT ya beberapa jam aja, misalkan seharian aja ditinggal udah suhu ruang sudah basi ya, sudah asam, sudah mengental, berlendir bahkan ya biasanya. Nah itu kan nggak bisa disamakan. Jadi perlakuannya atau penanganan kondisinya yang kalian juga harus pahami. Yang mana saja semuanya sama-sama baiknya ya, tapi yang paling direkomendasikan adalah susu pasteurisasi, apalagi kalau bikin sendiri
ya, atau diolah sendiri dengan double wall ya. Semoga kalian udah praktikum jadi udah tahu maksudnya dari double wall ya, panci double itu ya, menggunakan dua panci yang mana yang di dalam adalah susu, yang di luar adalah bagian air air untuk sebagai konduktor ya, ataupun penyalur ya panas dari api kompor misalkan, atau dari listrik biasanya ya. Sebaiknya menggunakan pemanasan dengan double wall. Mungkin itu dulu ya. Saya nggak kuat kalau 3 materi ini, mohon maaf. Ya, mungkin itu dulu.